Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Pada saat bel istirahat berbunyi, semua siswa mengeluarkan bekal makanannya. Bermacam-macam menu makanan mereka bawa. Ada yang membawa nasi rendang, siomay, empek-empek, dan lainnya. Setelah selesai makan, Edo, Lani, Siti, dan Komang saling bercakap-cakap. Teman-teman, beta kok masih bingung. Penjelasan Miss tadi tentang macam-macam suku tadi. Ada yang bisa bantu beta? Hanya Edo, suku itu adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan agama, ras, dan asal-usulnya. Betul sekali, Lani. Misalnya, aku berasal dari suku Bali. Sebagian besar penduduk kami beragama Hindu. Rumah adat yang terkenal di daerah kami adalah pura keluarga. Kalau aku dan Lani berasal dari Jawa. Betul Siti, Oe berasal dari Jawa juga loh teman-teman. Engkong Oe ada di Jawa Timur sana. Oe berasal dari Tionghoa dan Jawa. Papa Oe Tionghoa, Mama Oe Jawa dari Jawa Timur. Oh, jadi seperti itu. Pantas saja kita semua memiliki bahasa yang berbeda-beda ya. Kalau beta dari suku Asmat yang ada di Papua. Teman-teman, Oe punya ide. Bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan aja sekarang lah? Ide yang bagus, Lan. Pasti seru. Apakah kalian semua setuju? Iya, setuju. Aku mulai dulu ya. Sebutkan nama suku dari Bali. Suku Bali. Sebutkan nama suku dari Jawa. Hanya suku Jawa. Sebutkan nama suku dari Papua. Suku Asmat. Sebutkan nama suku dari Sumatera. Aku tahu, suku Minang. Wah, Indonesia ternyata kaya ya. Tidak hanya hasil alamnya yang berlimpah, tetapi kebudayaannya juga beragam. Iya, kita harus selalu rukun dan saling menghargai. Walaupun berbeda suku, adat, agama, dan ras, agar kita dapat hidup dengan aman. Semua itu tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Bel berbunyi, tanda jam istirahat telah usai. Anak-anak kembali bergegas untuk masuk kelas dan memulai pelajaran. 1 jam telah berlalu. Tiba saatnya anak-anak untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka merencanakan untuk belajar kelompok. Hayo, teman-teman, jangan lupa ya. Nanti ditunggu di rumah Oe jam 3 sore untuk belajar kelompok lah. Oke. Oh iya teman-teman, melanjutkan obrolan kita tadi di sekolah tentang perjuangan para pahlawan, bagaimana ya proses negara kita ini bisa merdeka teman-teman? Jadi teman-teman, sebelum Indonesia merdeka, kita pernah loh dijajah ratusan tahun. Mengerikan sekali. Sampai pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan. Oe punya film itu nah, bagus. Ayo kita tonton bersama.
Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara pembela tanah air atau PETA dan golongan pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Rapor, kapal-kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira angkatan laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Gun Saikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota PETA menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Saya cuma merubahnya sedikit menjadi... Akhirnya, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Teman-teman, kita sebagai generasi muda bertanggung jawab mempertahankan dan mempunyai kewajiban untuk mempertahankan NKRI dengan melakukan hal-hal positif, saling menghargai dan menghormati, melestarikan budaya Indonesia dengan mengenalkan kepada masyarakat asing. Oh, apa bedanya antara hak dan kewajiban, tanggung jawab kita sebagai warga negara? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oh, Oe jadi mengerti sekarang. Berarti kalau kita sudah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, kita akan mendapat hak. Misalkan kita sebagai pelajar, kewajiban kita pastinya belajar, akan mendapatkan hak pendidikan, akan mendapatkan hak hidup yang layak, dan lain-lain ya teman-teman. Sedangkan sikap toleransi yang selama ini kita lakukan dengan bermain bersama tanpa membedakan suku, agama, dan budaya juga melupakan peran kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai warga negara. Nah, anak-anak hebat, setelah kita mendengarkan dongeng dari Mister, kita jadi tahu ya bahwa Indonesia kaya akan kebudayaan, suku, agama, dan adat istiadat. Nah, dengan keragaman yang dimiliki, kita
Indonesia.